told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Siap ya Jun? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat IPA sekalian, agak lama kita nggak ketemu nih ya. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan berbagi cerita ya. Kita akan berbagi cerita dengan kalian semua. Kali ini saya mengundang alumni pendidikan IPA, Prodi Pendidikan IPA Wiraraja tahun 2014, lulusan tahun 2014. Lulusannya tahun 2014. Namanya Ahmad Junaidi ya, atau dulu biasanya dipanggil Junet ya. Ya. Junet ini adalah angkatan kedua ya. Angkatan kedua. Ya, jadi angkatan kedua dari Prodi Pendidikan IPA. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah interview atau berbagi cerita dengan beberapa orang angkatan pertama seperti Mbak Kori dan juga Mas Urip ya. Nah, kalau Kak Junet ini atau Ahmad Junaidi ini adalah angkatan kedua ya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Wiraraja. Tema kali ini yang akan kita angkat untuk podcast Pendipa Wiraraja kali ini adalah tentang pengalaman dari seorang guru IPA di pesantren. Nah, tema itu dilatar belakangi dari profesi dari Junaidi ini, yang saat ini dia menjadi guru IPA di salah satu pondok pesantren yang terbesar ya di Sumeneb, yaitu Pondok Pesantren Anukoyah ya. Iya, Pondok Pesantren Anukoyah. Tepatnya Junaidi menjadi guru di mana? Sebenarnya kalau di pesantren Anukoyah saya sendiri itu mengajar di 4 lembaga. Makanya di Anukoyah itu banyak lembaga sebenarnya. Nah, saya itu pertama kali mengajar yaitu di MA2 Anukoyah. Pertama kali saya ngajar, sebelum lulus saya memang langsung diminta ngajar di MA2 Anukoyah. Selanjutnya ada permintaan yaitu di SMA Anukoyah Putra. Lanjut itu beberapa tahun semenjak saya berkeluarga langsung diminta di SMA 3 Anukoyah Putri. Jadi yang terakhir ini saya suruh diminta ngajar di MTS 2 Anukoyah. Jadi ada 4 lembaga atau 4 sekolah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Anukoyah, di mana Ahmad Junaidi ini menjadi guru IPA di sana ya. Ya, guru IPA. Nah, tadi Junaidi cerita bahwa bahkan sebelum lulus Junaidi diminta untuk. Nah, gimana ceritanya kok bisa sebelum lulus itu? Nah, sebenarnya waktu itu saya masih ingat pada tahun 2012
pada tahun 2012 itu saya sudah semester ketiga lah, berangkat ke semester ketiga. Saya ditelepon bagaimana kalau diminta mengajar IPA di lembaga MA2 Anukoya. Nah, saya waktu itu kan sangat padat di pendidikan IPA ini, sangat padat. Ada prakteknya yang setiap sore kan kayak gitu. Nah, saya minta melihat waktu lowong, ternyata Sabtu Ahad itu Sabtu Minggu. Asalkan Sabtu Minggu saya siap untuk ngajar di IPA di MA2 itu. Nah, akhirnya kalau tidak salah itu kepala madrasah menyetujui, ya tidak apa-apa ditaruh di Sabtu Minggu untuk materi yang saya pegang. Akhirnya saya ya mulai tahun ajaran baru itu langsung saya. Semester berapa berarti Junet? Semester ketiga. Semester ketiga ya? Semester tiga. Berarti sudah masih sangat awal, Junet sudah diminta untuk mengajar di Anukoya. Loh, ini menarik untuk kita mungkin bagi adalah kenapa kok mereka meminta Junaidi itu? Ada latar belakang apa sebenarnya, Jun? Nah, sebenarnya saya sendiri memang asli dari Gulu-Gulu. Oh, alumni. Nah, ya? alumni, kalau alumni dari MA2 bukan ya, tapi bukan alumni MA2, tapi hanya alumni Anukoyahnya kayak gitu. Saya kebetulan MI-nya di sana dan juga TK-nya di sana seperti itu. Akhirnya karena sekolah ini sangat dekat dengan rumah saya, akhirnya diminta untuk melakukan pengabdian di sana seperti itu. Iya. Jadi memang ada kedekatan tempat hidup lah. Kemudian secara personal juga akhirnya dekat dengan orang-orang di sana. Gitu ya. Karena tahu bahwa Junet masuk ke pendidikan IPA, akhirnya diminta untuk jadi guru di sana. Kebetulan waktu itu memang tidak ada guru yang memang di bidang IPA. Di bidang itu. Nah, dicari di lingkungan sana lembaga itu siapa anak di sini yang kuliahnya di bidang IPA atau jurusan sains seperti itu. Ketemu, akhirnya saya ditelepon kayak gitu, dihubungi. Ya, ini lebih ke arah nasib ya sebenarnya, takdir gitu ya. Bukan sesuatu yang memang diniatkan atau direncanakan, tapi memang sebuah permintaan atau kepercayaan dari orang yang berada di sekitar. Saya pikir mereka pihak pesantren juga tidak meminta sembarangan ya, meminta seseorang untuk menjadi guru pasti karena sudah tahu personal itu, kemudian bagaimana perilakunya, bagaimana karakternya serta kemampuannya. Saya pikir tidak akan meminta sembarangan, apalagi kita tahu bahwa Anukoya termasuk lembaga yang dari aspek pendidikan cukup maju ya di Sumeneb ini. Nah, mungkin Junet bisa cerita kepada para mahasiswa atau alumni yang lain atau bahkan calon mahasiswa dari pendidikan IPA, apa sisi positif atau negatifnya menjadi guru IPA di pesantren? Dari pengalaman tahun 2012 sampai sekarang ini sudah hampir 10 tahun mengabdi di pesantren, itu sebenarnya banyaklah sisi positifnya. Di antaranya itu mereka, karena kan ada yang maksudnya pesantren itu kan ada yang menerima santri yang mondok, siswa yang mondok, ada yang tidak menerima bisa tanpa mondok juga bisa di Anukoya itu. Makanya di lembaga yang saya ajarkan itu yang MA2 ini khusus santri yang tidak mondok, tapi bisa mondok sekolah di sini. Nah, yang SMA Putra ini memang wajib mondok. SMA Putri, SMA 3 Putri ini tidak wajib juga mondok. Yang MTS 2 ini juga tidak wajib mondok. Nah, dari segi pengalaman saya, beberapa materi yang saya ajarkan, karena materi yang saya ajarkan ini berbeda-beda, Pak. Yang di MA 2 Putra ini saya mengajar kimia sama biologi. Yang SMA saya mengajar kimia. Yang SMA Putri saya mengajar fisika. Yang MTS saya mengajar IPA sama matematika. Kadang diminta untuk mengajar matematika gitu. Ya, akhirnya dari pengalaman itu, segi positifnya santri itu lebih sangat tertarik nggak gitu
ketika diajarkan, misalkan bukan guru yang bukan linear lah intinya, yang bukan di bidangnya. Ketika sudah diajarkan sesuai dengan bidangnya, mereka lebih sangat tertarik, lebih sangat antusias. Dari pengalaman saya aja Ya, seperti karena itu. kita tahu kadang sering kali kalau di pesantren guru IPA-nya itu backgroundnya bukan IPA, banyak yang seperti itu. Jadi kalau ada memang guru yang memang backgroundnya adalah dari pendidikan IPA, mereka menjadi lebih tertarik gitu ya. Ya, makanya sangat lebih kondusif lah dalam pembelajaran itu. Biasanya santri itu memang sisi negatifnya itu adalah tidur biasanya. Nah, kebanyakan tidur. Nah, jadi bagaimana cara memunculkan santri itu tidak tidur? Akhirnya dibuat metode-metode segala cara. Bagaimana pelajaran sains ini tidak menjenuhkan, pelajaran IPA ini tidak membosankan buat santri. Akhirnya saya membuat sebuah metode yang unik lah dari guru-guru yang lainnya. Metode apa itu, Jun? Nah, ya biasanya saya itu menggunakan metode santri itu siapa yang bisa mengerjakan dahulu atau yang bisa sesuai dengan perintah saya itu biasanya saya langsung beri nilai yang sempurna. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu menawarkan, Pak, bagaimana kalau saya mengerjakan semua soal yang sampean, apakah saya tidak punya tiket VIP kayak gitu untuk ujian? Saya tantang juga seperti itu. Ya boleh, kalian bisa mengerjakan secara sempurna. Untuk ujian kalian itu tetap mengerjakan ujian, tapi nilainya akan lebih tinggi dari yang tidak mengerjakan secara sempurna itu soal-soal seperti itu. Itu salah satu cara kamu untuk menarik, menarik semangat mereka. Ya, salah satunya. Gitu ya. Ya banyak. Kadang di pembelajaran itu saya kasih keluar kayak gitu. Di luar itu bukan hanya mengamati beberapa, tapi langsung tantangan lah intinya. Contohnya? Misalkan biasanya saya ini terapkan kalau di MTS. Kalau di SMA, MA ini hanya berbasis lingkungan. Kalau di MTS ini contohnya misalkan abiotik sama unsur biotik seperti itu. Nah, mereka langsung cari, suruh baca dulu referensinya abiotik apa, biotik apa. Nah, kalian langsung siapa yang menemukan 10 unsur biotik sama abiotik di luar, nanti saya kasih bonus nilai seperti itu. Iya. Jadi bagaimana tetap mereka ada semacam game gitu ya. Game. Ada percampuran antara aktivitas, kompetisi yang bersifat game, sekaligus juga mereka lebih semangat untuk memahami materi. Ya, materi. Ya, menarik sekali ya. Bagaimana upaya daripada Junaidi ini untuk membuat para santri tidak jenuh atau tidak bosan belajar IPA ya. Makanya diajak ke lingkungan itu biar mereka tidak tidur di kelas lain. Di kelas kan mungkin ngantuk gitu ya. Namanya santri kan 24 jam di sekolah, kadang malamnya juga ada sesuatu yang buat mereka nggak tidur dengan sempurna gitu ya. Ya seperti kondisi lingkungan kita saat ini, kita juga sekarang berada di luar, tidak berada di kampus atau di rumah dari interviewee. Sekarang kita berada di taman ya, seperti taman ini ya. Ini namanya Tajamara ya. Taman Tajamara. Taman Tajamara. Kalau kalian ke Sumenep, kalian tinggal buka Google Maps ya, ketik aja Tajamara, pasti akan diarahkan ke tempat ini. Ya, lingkungannya nggak begitu besar. Biasanya jadi tempat untuk nyantai atau berdiskusi atau bawa keluarga di sini ya. Cuman ya memang nggak terlalu ramai juga. Kembali ke tema kita ya, bersama dengan Kak Junaid tadi. Kemudian Bapak juga beberapa kali melihat kamu aktif mengajar siswa skill-skill tambahan yang berkaitan dengan IPA, misalnya hidroponik. Mungkin Junaidi bisa ceritakan itu, Jun. Nah, awal dari ini sebenarnya sebelum ini memang ada langkah-langkah yang memang saya laksanakan untuk santri. Kenapa kok saya melakukan hal seperti ini? Karena saya melihat santri itu jangan hanya terfokus pada kitab seperti itu. Dalam pembelajaran di madrasah,
santri itu harus dibekali sebuah keterampilan yang berbeda lah. Tapi karena kaitan dengan materi saya juga saya buatkan keterampilan ya, salah satunya itu hidroponik. Tapi sebelum hidroponik kemarin memang sudah ada beberapa praktek robotik seperti itu saya terapkan, tapi robotiknya ya sederhana lah. Iya. Yang karena memang kan dulu kita tidak diarahkan untuk menjadi ahli robotik gitu ya. Sehingga mungkin Junet belajar otodidak gitu ya. Ya belajar dari beberapa pengalaman teman seperti itu. Oh, kenapa baik? Nah, ternyata robotik itu tidak berjalan dengan lancar karena alatnya juga begitu sulit ya. Mahal juga sepertinya tidak cocok ke santri seperti itu. Santri itu saya melihat latar belakangnya kan petani, peternak kayak gitu. Oh, berarti saya arahkan bagaimana nanti santri itu bisa membantu orang tuanya setelah lulus dari lembaga ini atau pondok pesantren ini. Akhirnya saya merintis pembelajaran itu hidroponik itu di jam pelajar, di luar jam pelajaran. Oh, berarti aktivitas hidroponik itu nggak masuk di dalam pelajaran IPA ya? Di luar, cuma berkaitan dengan IPA masih ya? Ya, saya bentuk intinya sebuah komunitas lah di klub gitu ya, klub ya. Karena tidak semua santri yang suka, tapi rata-rata santri selalu penasaran seperti itu. Apa kegiatannya? Makanya saya ajarkan beberapa keterampilan itu sampai menghasilkan beberapa produk dari keterampilan itu, dan banyak memang keinginan santri itu, bagaimana Pak kalau buat seperti ini, kalau kalian mampu ayo silahkan, seperti itu. Saya kan orangnya sangat terbuka lah ke santri, apa yang diinginkan santri itu saya fasilitasi seperti itu. Karena saya kan kebetulan saya juga memang menaungi di bidang kesiswaan di lembaga itu. Makanya sangat dekat dengan siswa seperti itu. Untuk hidroponik sendiri, Junaidi belajarnya bagaimana, Jun? Saya hidroponik itu sebenarnya awal belajar itu secara otodidak itu tidak berhasil, Pak. Akhirnya saya mencari referensi di mana tempat pelatihan hidroponik seperti itu. Pada tahun 2016 kalau itu sudah ngajar tadi, Jun? Iya, sudah ngajar. Alhamdulillah dapat brosur kayak gitu, intinya kopdar lah, bukan pelatihan kecil-kecilan lah. Saya mengikuti seperti itu. Oh, seperti ini hidroponik. Akhirnya saya terapkan langsung dari pelatihan itu, langsung saya terapkan ke santri. Tapi untuk menerapkan ini tidak langsung sukses ya? Bukan tidak langsung diterapkan, karena kan di madrasah itu sangat membutuhkan beberapa anggaran seperti itu. Ya, saya tidak langsung disetujui. Ya, tidak langsung disetujui. Makanya dari program-program yang saya mau itu tidak langsung diterima kayak gitu. Ya, mau tidak mau ini saya harus modal nekat lah intinya. Mau tidak mau santri atau siswa ini harus tahu. Akhirnya saya ajak rembukan dengan santri bagaimana kita sumbangan lah, agar kegiatan ini tetap berjalan seperti itu. Tapi lambat laun saya juga akan menawarkan ke madrasah bagaimana nanti di sini ada greenhouse seperti itu untuk aktivitasnya. Ya, akhirnya tahun-tahun berikutnya memang disetujui dan didirikan greenhouse di madrasah seperti itu. Di greenhouse itulah Junet membangun instalasi untuk hidroponik dan banyak siswa yang tertarik ya, banyak santri yang tertarik ya. Iya, banyak, bukan hanya santri, orang luar juga penasaran kok bisa di madrasah ini kok ada pembelajaran seperti ini. Biasanya kan itu diterapkan di sekolah-sekolah yang memang fokus ke sains gitu ya. Dan biasanya diterapkan itu jurusan kejuruan biasanya, di kejuruan pertanian seperti itu. Malahan di kejuruan pertanian itu kebanyakan tidak mengarah ke pertanian modern seperti ini. Kenapa kok jurusan yang intinya jurusan IPA sama IPS kok ada jurusan seperti ini? Ya, saya latar belakangnya itu saya menginginkan santri itu bisa mengembangkan ilmu yang didapat di jurusan IPA atau IPS. Contohnya kalau di IPA kan hidroponik ini juga diajarkan bagaimana pertumbuhan, perkembangan di hidroponik juga. Nah, di IPS juga diajarkan bagaimana nanti hasil dari hidroponik ini dipasarkan seperti itu. Ya, jadi pembelajaran yang tidak hanya sekedar teori ya, tapi langsung praktik
pada apa ya, hal-hal nyata gitu Ya, ya. Dan praktiknya itu nggak sekedar di lab ya, Ya. tidak, tetapi sesuatu yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ya, gitu ya. Jadi terlihat benar dampaknya. Ya, bagi terlihat benar. nanti kehidupan santri atau untuk pondok saat itu juga gitu ya. Mungkin ada produk-produk yang dihasilkan dari aktivitas itu, Zun. Untuk produk yang biasa, ya kebetulan saya bawa produknya. Nah, ini produk dari santri atau siswa kami yang hasil hidroponik, yaitu produk teh celup daun mint. Ini hasil dari aktivitas hidroponiknya, berarti Ya. nanam mint ya, Ya, tumbuhan nanam mint. mint Nah, ya. sebelum tanaman mint memang fokus ke sayuran. Sayuran, ternyata sayuran itu santri tidak bisa mengolah. Juga untuk dijual sulit gitu ya. Bukan sulit, untuk pemasarannya agak sulit di kalangan santri karena keterbatasan santri, aktivitas santri itu. Akhirnya bagaimana saya berpikir yang mudah lah di kalangan santri bisa dijual, terus di masyarakat luar juga bisa dijual seperti itu. Ya, selain itu juga sebenarnya ada teh botol daun mint. Oh iya. Selain teh celup daun mint, teh botolnya. Tapi sekarang saya cuma buat ini produk baru. Apa itu? Teh botol daun telang. Oh, daun telang. Ya. Daun telang itu apa ya? Nah, daun Ini telang itu memang banyak di lingkungan petani, itu banyak. Tapi menurut petani itu daun telang biasanya dianggap gulma. Iya. Maksudnya perusak tanaman yang lainnya seperti itu. Akhirnya dimatikan. Padahal bunga telang ini sangat banyak manfaatnya. Padahal dan bahkan diekspor. Ya, diekspor seperti itu. Ya, ini hidroponik products Temada. Apa itu Temada, Jun? Temada itu memang merek dari kami. Nah, untuk mencari merek ini memang awalnya diskusi sama satu komunitas bagaimana menciptakan sebuah teh yang memang generasi kedepannya. Makanya dikasih Temada, teh masa depan anak bangsa. Oh iya. Seperti itu singkatannya. Jadi Temada itu singkatan dari teh masa depan ya. Ya, dibuat oleh para santri di pondok pesantren di MA2 Anukoyah ya. Ya. Pondok pesantren Anukoyah Guluk-Guluk Sumeneb. Nah, ini memberi kita banyak inspirasi bahwa ya jika kita punya ide, punya niat baik, itu harus benar-benar serius. Sebagai guru IPA banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Junaidi ini, ternyata dia bisa berimprovisasi, mengajarkan sebuah pembelajaran yang nggak hanya teoritik di kelas ya, tetapi juga ternyata bahkan dampaknya menurut saya sangat besar, tidak hanya bagi pemahaman siswa terhadap IPA, tapi juga skill ya, life skill. Jadi keterampilan-keterampilan yang bisa dipakai untuk hidup ya. Kemudian menjadi kebanggaan sekolah tentunya ya. Ya. Bukan suatu kebanggaan, malah sekarang akan jadi produk unggulan ya, kayak gitu. Itu suatu hal yang sangat baik. Bahkan tidak semua lembaga yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Kak Junet ini dari keinginan yang mulia ya, dari usaha keras, pantang menyerah, otodidak, tapi terbuka untuk menerima ilmu dari orang lain juga yang lebih ahli. Akhirnya dia bisa berkembang seperti ini. Saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi hal-hal positif yang dia hasilkan dari sikap seperti itu. Kita bisa mencontoh Kak Judin ini. Bahkan saya harusnya juga mencontoh di situ ya. Tidak hanya sekedar teori, mengajarkan sains atau hal-hal yang lain. Untuk ke depan mungkin Kak Junet cita-cita visi atau keinginan yang ingin dilakukan ke depan apalagi? Sebenarnya banyak, tapi saya prioritaskan ini dulu untuk bagaimana segi pemasarannya, karena santri sudah tahu cara memproduksi teh daun mint ini, santri sudah tahu. Nah, saya hanya mengembangkan bagaimana prospek pemasaran ke depannya, terutama ada pemasaran digital lah. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana santri itu bisa melaksanakan pemasaran secara
secara Iya, digital, secara online ya, ya. secara online. Karena Dan alhamdulillah untuk pemasaran secara offline-nya lah intinya banyak beberapa yang sudah minat lah intinya. Dan bahkan kemarin sudah ngirim ke Tuban, terus ke Bojonegoro. Yang mana yang laku ini? Yang teh min Ya, ini ya? teh minnya. Teh celup min ya? Ah. Berarti rasanya kayaknya enak juga ini ya. Ini Jun kalau mau beli gimana nih Jun? Kalau mau beli ya bisa menghubungi Junaidi ya. saya Jadi, sendiri atau bisa langsung datang ke lembaga untuk melihat kebun boleh ya gitu. Sambil Jadi- metik sendiri juga bisa. Oh ya, nanti kita cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi di deskripsi video ini nanti akan kita cantumkan nomor WA-nya Ahmad Junaidi ini ya. Kalau mungkin ada yang tertarik dengan produk-produk Temada ini, atau mungkin mau melihat, mau konsultasi, ya bisa ya. Ya bisa sharing kayak gitu bisa. Ya sip. Ya kebetulan juga dengan adanya ini produk-produk ini santri kami juga diajarkan bagaimana cara mengisi materi kalau diundang kan banyak yang mengundang seperti itu. Akhirnya saya sendiri kan yang mengundang itu saya kepada saya, tapi saya ajak santri untuk melakukan presentasi juga seperti itu. Jadi skill itu harus diajarkan. Iya, gitu ya. diajarkan. Jadi, sehingga mereka nggak hanya bisa melakukannya, tapi secara akademik bisa diseminasi istilahnya, menyampaikan dalam forum-forum yang lebih formal gitu ya. Itu sangat baik dan menurut saya itulah pembelajaran yang sangat ideal ya. Jadi pembelajaran IPA yang sangat ideal, tidak hanya mengajarkan konsep di buku, tapi melihat berbagai macam hal yang ada di lingkungan, memahaminya, kemudian mencoba untuk melakukan suatu inovasi, kreasi, tentu saja yang sesuai dengan peluang ataupun kondisi yang ada. Gitu ya. Nggak bisa semua hal dibuat gitu ya. Ya. Seperti cerita Kak Junet tadi bahwa dia awalnya ingin mengembangkan robotik di sana, tapi ternyata nggak bisa karena nggak sesuai ya. Ongkosnya terlalu mahal, juga mungkin minat anak-anak atau santrinya juga kurang besar karena background mereka adalah background pertanian ya. Ini cerita yang sangat menarik ya. Nah untuk Junet dan juga sekolah di sana, saya sendiri ada hadiah ya. Mungkin kalian sudah kenal semua buku yang saya tulis yang berjudul Guru Sekolah Kehidupan ya. Ya mudah-mudahan bisa dibaca ya. Ini mungkin hampir sama dengan visi saya, Pak. Kan berhitungan dengan guru, sekolah, sama kehidupan lingkungan siswa. Betul, ya. Jadi bagaimana guru itu harusnya bisa mengembangkan sekolah, anak-anak di sekolah tidak hanya berbasis materi atau kurikulum yang mereka beraktivitas di sekolah itu sendiri ya, tetapi juga bagaimana sekolahnya itu adalah kehidupan gitu ya. Jadi sehingga mereka belajar hidup, bukan belajar di sekolah untuk bisa eksis di sekolah itu aja ya. Tapi justru nanti harusnya dia bisa eksis di kehidupan, dan harusnya materi-materi di sekolah itu berkaitan dengan kehidupan. Ya itu yang bisa kayaknya. Sebenarnya mungkin ada banyak yang akan disampaikan. Tetapi kalau terlalu panjang videonya biasanya nggak begitu menarik untuk ditonton gitu ya. Jadi memang kami agak pressing waktunya, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek sehingga yang disampaikan menjadi sangat sedikit. Terima kasih Kak Junet, terima kasih Ahmad Junaidi atas kesediaannya untuk berbagi dengan para sahabat IPA di Pendipa Wiraraja podcast ini ya. Sama-sama. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan yang lain, interview-interview yang lain yang insya Allah tidak kalah penting dan menariknya. Semoga apa yang sudah diceritakan oleh Kak Junaidi atau Ahmad Junaidi, lulusan pendidikan IPA Universitas Wiraraja tahun 2014 ini bisa memberi inspirasi bagi kalian yang memang betul-betul punya jiwa pendidik yang ingin mendalami, mengembangkan
dan bereksperimen dengan berbagai macam hal dalam kehidupan kalian di bidang pendidikan IPA. Sekian, terima kasih. Tunggu dulu, sebelum saya tutup, mungkin Kak Junaid punya pesan kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa mungkin dalam pendidikan IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya pribadi sebenarnya pesan yang memang saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman saya itu yang pertama, kepada mahasiswa jangan pernah patah semangat untuk dalam berkarya. Berkarya itu tidak membutuhkan waktu dan uang, semuanya bisa berkarya seperti itu. Tunjukkan bakat kalian, potensi kalian, dan buatlah potensi itu bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang kedua. Intinya bagi saya itu adalah lakukan sesuai apa adanya. Maksudnya itu jangan kalau sudah A jangan bilang B. Intinya lah sejujurnya, seperti tingkah laku dengan sejujurnya, sikap yang baik. Insya Allah semuanya akan diterima dengan masyarakat yang baik seperti itu. Ya, terima kasih atas nasihatnya untuk kita semua di sini. Ya, waktu juga yang akan memisahkan kita akhirnya. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian untuk menonton Pendipa Wiraraja Podcast ini. Kita jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi I wabarakatuh. know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting